Halo YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari JPN Outdoor. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seri dasar survival, ya, tepatnya seri dasar survival 5C. Kita akan membahas tentang kontainer, ya, atau alat pembawa air. Seperti apa video lengkapnya? Seperti biasa, kita mengingatkan kembali apabila teman-teman belum subscribe dengan channel kita, silakan subscribe. Apabila teman-teman menyukai konten-konten kita, maka silakan like, komen, dan juga share video-video kami. Oke, seperti apa video lengkapnya? Simak terus ya. Oke teman-teman, di depan teman-teman sekalian, di layar monitor teman-teman, ini adalah peralatan-peralatan atau perlengkapan-perlengkapan untuk kita bertahan hidup ya. Setelah sebelumnya kita menjelaskan perlengkapan cutting tool, yakni alat potong, pisau dan lain sebagainya. Kemudian kita telah menjelaskan combustion device atau alat untuk membuat api. Yang ada di depan teman-teman sekalian ini sekarang adalah alat-alat untuk membawa air ya, atau di dalam 5C ini C yang ketiga yakni kontainer ya. Kontainer yakni alat untuk membawa air ya. Dan pertimbangan dari kontainer ini ada dua pertimbangan yang paling penting ya. Yang pertama, kontainer dia mesti bisa digunakan untuk membawa air dari satu tempat ke tempat lain ya. Jadi dia basicnya adalah pembawa air yang dia bisa ditutup ya, sehingga air yang kita bawa dia tidak tumpah, tidak tercecer, tidak habis ketika kita melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian pertimbangan yang kedua, yakni bahasanya tempat air kita bisa kita gunakan untuk menjernihkan air ya, sehingga apabila kita menemukan sumber air yang dia kita rasa masih berbahaya ya, entah terdapat bakteri ya, dia tidak jernih dan lain sebagainya ya, maka kita bisa menggunakan kontainer kita sebagai alat untuk menjernihkan air yang kita dapatkan ya. Oke, di depan teman-teman ini ada 3 kontainer ya, 3 kontainer yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita akan menjelaskan satu persatu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kontainer ini ya. Dan ini juga tidak membatasi teman-teman ya, jadi masih banyak sekali pilihan-pilihan kontainer yang bisa teman-teman pilih ya. Yang pasti dia harus dua tadi syaratnya. Yang pertama, dia bisa digunakan untuk membawa air dari satu tempat ke tempat lain ya. Kemudian syarat yang kedua, dia bisa digunakan untuk menjernihkan air. Ini alat pembawa air yang pertama ya, yang akan kita bahas ya. Ini adalah military canteen ya, atau istilah lainnya Vapless ya, atau botol jatah militer ya. Seperti kita sebutkan sebelumnya tadi ya, peralatan pembawa air kita wajib memenuhi 2 pertimbangan ya. Yang mana Vapless ini dia juga sudah memenuhi 2 pertimbangan tersebut ya. Yang pertama yakni dia wajib bisa digunakan untuk membawa air dari satu tempat ke tempat lain ya. Seperti teman-teman lihat ya, ini basically botol ya. Jadi dia bentuknya adalah bentuk botol ya, sehingga dia bisa ditutup rapat ya, seperti botol pada umumnya. Sehingga apabila kita membawa air di dalam Vapless ini, dia aman airnya ya. Jadi ketika kita membawa air dan melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, air tersebut tidak akan tercecer ya, karena dia tertutup rapat ya. Kemudian pertimbangan yang kedua yakni dia wajib bisa kita gunakan untuk mensterilkan air ya. Karena Vapless ini dia juga terdapat ini ya, under Vapless-nya ya, atau muk ya, yang mana muknya dia terbuat dari logam, maka tentu saja Vapless ini bisa kita gunakan untuk mensterilkan air ya. Jadi cukup kita masukkan air yang telah kita dapatkan ke dalam under Vapless ini ya, kemudian kita gunakan under Vapless-nya untuk memasak air ya, untuk mendidihkan air ya. Oke, kemudian kelebihan dari Vapless ini ya, yang pertama dia kelebihannya adalah dia cukup mudah untuk digunakan ya. Dia cukup mudah untuk digunakan. Jadi ketika kita menggunakan Vapless ini, biasanya kita dilengkapi dengan ini ya, dengan pot semacam ini ya, dengan kantong seperti ini ya. Jadi Vapless kita masukkan ke dalam kantongnya seperti ini, kemudian kantong ini kita sabukkan atau kita gantungkan ke kopel ya, atau ke sabuk kita ya, atau mungkin ke bagian luar dari tas kita ya, sehingga kita ketika membutuhkan Vapless ini, kita tidak kerepotan untuk mengambil di dalam tas ya. Berbeda apabila kita menggunakan alat-alat yang lain ya, seperti botol aqua ya, atau water bladder dan lain sebagainya. Apabila kita membutuhkan akses ke pembawa air kita tersebut ya, ke botol atau ke water bladder kita,
terkadang kita repot ya, karena kita harus mengeluarkan botol atau water bladder tersebut dari dalam tas ya. Misal water bladder kita sudah kita gunakan seluruhnya airnya ya, kemudian dia habis, kita butuh untuk mengisinya ya. Kita tentu saja harus membongkar pasang tas kita untuk mendapatkannya ya. Berbeda dengan ini ya, ini kita bisa gantungkan di sabuk kita sehingga dia akan menjadi sangat mudah diakses ya. Kemudian itu kelebihannya ya. Untuk kekurangannya ini ya, dia kecil ya. Jadi dia kapasitasnya tidak terlalu besar. Dia hanya bisa membawa air sekitar 1000 liter ya. 1000 mililiter atau sekitar 1 liter ya. Kemudian kekurangan yang lain, botol ini apabila dia sudah berkurang airnya ya, dia tidak full, tidak penuh, biasanya dia berisik ya. Jadi untuk beberapa keadaan yang mengharuskan kita untuk tidak berisik ya, ini kurang cocok ya. Jadi misal seorang pemburu ya, yang mana dia tidak boleh berisik ya ketika melakukan pergerakan, atau seorang personil militer ya, yang mana dia harus senyap ketika melakukan pergerakan ya. Apabila botol ini telah berkurang isinya, dia tidak penuh, dia cenderung berisik ketika digunakan untuk bergerak ya. Maka dari itu wajib diisi penuh ya apabila pemburu atau personil militer yang butuh untuk senyap dalam pergerakan menggunakan botol ini ya, karena jika dia tidak penuh maka dia cenderung berisik. Ini alat membawa air yang kedua ya, ini biasa kita sebut dengan water bladder ya, atau sebagian menyebutnya dengan camelback ya. Ini cukup standar di kalangan personil militer, juga cukup banyak digunakan di orang-orang sipil ya, baik orang-orang yang biasa melakukan pendakian maupun pelari ya, trail runner dan lain sebagainya ya. Ini dia kelebihannya, ini ya, dia kapasitasnya besar ya. Jika Fabless yang telah kita bahas sebelumnya dia kapasitasnya hanya kurang lebih 1000 ml, maka camelback atau water bladder ini dia variatif ya untuk kapasitasnya ya, dan dia up to 3000 ml ya. Jadi yang pernah kita temui sendiri ya, maksimal dia di kapasitas 3 liter ya, atau 3000 ml ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor teman-teman ini ya, ini water bladder kita ya, dia kapasitasnya 3000 ml ya, atau 3 liter ya. Kemudian kelebihan yang lain, selain dia kapasitasnya besar ya, up to 3 liter, dia juga mudah untuk digunakan ya. Jadi apabila kita menggunakan peralatan kontainer yang lain ya, kita ingin menggunakannya untuk minum ya, mengonsumsi air yang ada di dalamnya, maka kita butuh untuk meraihnya terlebih dahulu ya. Sementara water bladder ini cukup mudah ya, kita cukup menggunakan selang ya, atau water reservoir yang sudah jadi satu dengan water bladdernya ya. Jadi kita cukup sedot begitu saja ya, sehingga kita bisa menggunakan water bladder ini ya untuk minum sembari kita lakukan aktivitas yang lain ya. Misal kita minum sambil berjalan ya, atau ketika kita butuh kita bahkan bisa minum sambil berlari ya, karena dia cukup mudah untuk diakses ya. Itu kelebihannya. Dan dia juga memiliki kekurangan ya. Kekurangannya dia yang pertama, dia tidak durable ya. Ya karena teman-teman lihat sendiri ya, ini di water bladder kita ini dia bahannya ini ya, plastik ya, atau semacam karet ya. Jadi dia cukup ringkih ya, tidak seperti botol Fabless yang kita bahas sebelumnya ya. Dia akan sangat mudah robek ya. Seperti teman-teman lihat, dia mudah robek atau bahkan mungkin mudah bocor juga ya. Kita juga pernah mengalami ya menggunakan water bladder kita bocor ya. Itu kekurangan yang pertama ya, dia tidak durable. Kemudian kekurangan yang berikutnya, dia perlu peralatan lain ya untuk menjernihkan air ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan water bladder ini untuk menjernihkan air ya. Seperti kita bahas di yang sebelumnya di Fabless, dia memiliki under Fabless ya, yang terbuat dari logam yang bisa kita gunakan untuk menggodok air. Maka water bladder ini dia membutuhkan peralatan tambahan yang harus kita miliki untuk mensterilkan air yang kita dapatkan ya. Maka dari itu kita butuh untuk membawa peralatan semacam ini ya. Ini misting logam ya, yang kita gunakan untuk mensterilkan air yang kita kumpulkan sebelum kita masukkan ke dalam water bladder kita ya. Atau kita bisa menggunakan semacam tablet ini ya, tablet iodin ya, atau tablet penjernih air yang bisa kita masukkan ke dalam water bladder kita ya. Jadi apabila kita menemukan air yang mana airnya belum steril ya, kita masukkan ke dalam water bladder kita ini, kemudian kita masukkan tablet penjernih air ke dalam air yang telah kita dapatkan ya. Ya, jadi ini water bladder cukup baik ya untuk kita gunakan, dan kita juga sudah sebutkan kekurangannya ya. Oke teman-teman, ini yang terakhir ya, peralatan yang ketiga yang akan kita bahas.
dari peralatan pembawa air ya, atau peralatan kontainer ya. Ini adalah botol air mineral ya. Kelebihannya banyak sekali ya, seperti teman-teman ketahui, ini sangat murah atau bahkan kita bisa mendapatkannya dengan gratis ya. Dan juga kelebihan yang lain, dia kapasitasnya variatif ya. Ada dari kapasitas yang kecil ya, seperti yang teman-teman lihat ini sekitar 600 ml, hingga kapasitas yang besar ya. Bahkan kita juga bisa menemukan yang kapasitasnya sampai sekitar 2000 ml ya. Standarnya biasanya 1,5 liter ya, atau 1500 ml ya. Ini kelebihannya. Kemudian kelebihan yang lain, dia juga ringan ya, ringan sekali ya. Dan kekurangannya, dia ini ya, seperti water bladder yang kita sebutkan sebelumnya, dia membutuhkan peralatan tambahan untuk menjernihkan air ya, karena kita tidak mungkin untuk menggodok ya air di dalam botol plastik ini ya, karena tentu saja dia akan terbakar ya, atau akan meleleh ya. Kita membutuhkan bisa misting logam ya, yang seperti tadi kita sebutkan, yang seperti ini ya. Kita bisa menggodok air di misting logam seperti ini ya, sebelum kita tempatkan ke dalam kontainer ini. Atau kita juga bisa menggunakan ini ya, tablet penjernih air ya, yang kita masukkan langsung ke dalam air yang telah kita kumpulkan ke dalam botol ini ya. Ini cukup bagus ya untuk kita variasikan ya, untuk kita bawa sebagai tambahan ya, selain kita bawa peralatan pembawa air yang sebelumnya telah kita bahas ya. Jadi misal kita membawa V+ ya, dan V+ kita kapasitasnya kecil, kita kurang besar kapasitas yang kita bawa, maka kita bisa menambahkan botol-botol air mineral seperti ini sebagai tambahan kapasitas untuk membawa air ya. Atau kita misal menggunakan water bladder ya, dan water bladder kita juga kurang kapasitasnya ya, maka kita bisa membawa botol air mineral seperti ini sebagai penambah kapasitas pembawa air kita ya. Oke teman-teman, mungkin ini yang dapat kita bahas dari peralatan pembawa air ya, atau peralatan kontainer dari serial dasar survival prinsip 5C. Apabila teman-teman ada yang hendak ditanyakan, maka silakan bisa bertanya di kolom komentar. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, maka silakan bagikan sebanyak mungkin, agar kita dapat membantu teman-teman yang lain ya, membantu mengedukasi teman-teman yang lain tentang pentingnya ilmu survival ya. Karena yang menyebabkan kematian di alam bebas, di luar ruangan, bukan karena seorang dia tersesat ya, akan tapi karena dia tidak memiliki pengetahuan dasar dari ilmu survival ya. Insya Allah kita akan membahas terkait ilmu survival. Kita akan melanjutkan serial-serial video-video di serial ilmu survival berikutnya sampai tuntas. Kita juga mohon dukungan dari teman-teman ya, dengan subscribe channel kita, dengan like, komen, dan juga share dari video-video kita. Oke, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.